Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang adil dan bijaksana, yang saya hormati para panitia Lomba Festival Jateng Syariah tahun 2026, yang saya banggakan para pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan materi dakwah dengan tema hidup bukan hanya halal, tapi juga berkah. Hadirin yang dirahmati Allah, pernah nggak sih kita merasa uang bulanan yang baru saja dikirim orang tua, kenapa tiba-tiba habis? Padahal kalau dipikir, kita tidak begitu butuh banyak kebutuhan. Yang banyak justru racun diskon, flash sale, dan barang-barang kecil yang katanya sayang kalau dilewatkan. Awalnya cuma lihat-lihat, lalu masuk keranjang. Niatnya beli 1, pulangnya bawa 5. Katanya hemat karena diskon 50%, padahal yang keluar tetap uang 100%. Tanpa kita sadari, hidup seperti ini sudah menjadi hal yang biasa. Kita takut ketinggalan tren, takut dibilang nggak update, bahkan kadang rela memaksakan diri sendiri untuk sebuah gengsi. Padahal Islam mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan sekedar banyaknya yang kita punya, tetapi seberapa berkah apa yang kita miliki. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini mengajarkan kita bahwa umat Islam tidak hanya diajarkan untuk mencari yang halal, tetapi juga yang berkah, tetapi juga yang baik atau thayyib. Artinya apa? Artinya apa yang kita konsumsi dan apa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari membawakan berkah dan manfaat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika mendengar gaya hidup halal, mungkin sebagian dari kita berpikir makanan halal. Padahal gaya hidup halal jauh lebih luas dari itu. Gaya hidup halal adalah bagaimana kita menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah, bagaimana kita mendapatkan harta, bagaimana kita mengelolanya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah. Sebagai mahasiswa misalnya, gaya hidup halal dapat dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, menggunakan uang secukupnya, tidak boros dalam berbelanja, dan menyisihkan sebagian rezeki untuk bersedekah. Kadang kita berpikir, ini cuma uang 20.000, besoknya beli 30.000, lusa 50.000. Sedikit demi sedikit, ternyata pengeluaran yang kita keluarkan lebih banyak tanpa kita sadari. Islam telah menegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 31, yang artinya, makan dan minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini bukan hanya menjelaskan tentang makanan dan minuman, tetapi mengajarkan kita untuk hidup secukupnya dan tidak berlebihan dalam menggunakan nikmat yang Allah berikan. Hari ini, tantangan terbesar kita bukan lagi tentang cara mendapatkan harta, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Jangan sampai kita lebih pandai mengisi keranjang belanja dibanding mengisi tabungan sedekah kita. Jangan sampai kita lebih takut kehilangan diskon daripada kehilangan keberkahan. Hadirin yang berbahagia, karena itu ada beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menerapkan gaya hidup halal. Pertama, biasakan bertanya kepada diri sendiri, aku butuh atau aku ingin. Kalau memang butuh, maka belilah. Namun, jika hanya untuk mengikuti tren sesaat, maka lebih baik ditunda terlebih dahulu. Kedua,
Pastikan apa yang kita konsumsi adalah dari yang halal dan baik. Bukan hanya makanan saja, tetapi juga cara mendapatkannya. Karena sesungguhnya yang halal itu membawa ketenangan, sedangkan sesuatu yang tidak baik itu menghilangkan keberkahan. Ketiga, jangan lupa berbagi. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Justru dari hal kecil itulah Allah melatih kita untuk menjadi pribadi yang tidak diperbudak oleh harta. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Hadis ini mengajarkan kita bahwa Allah menyukai segala sesuatu yang halal dan baik. Jadi, kita jangan sibuk untuk mencari yang banyak, tetapi carilah yang berkah. Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata menerapkan gaya hidup halal tidak sesusah yang kita bayangkan. Saya punya rumus sederhana untuk menerapkan gaya hidup halal, yaitu halal, H-A-L-A-L. H, hindari hidup berlebih-lebihan. A, atur keuangan dan bijak. L, luangkan waktu untuk bersedekah. A, amalkan dengan halal dan baik. L, lestarikan keberkahan dengan berbagi. Sederhana bukan? Jika hal ini kita biasakan, insya Allah hidup kita tidak hanya penuh dengan halal, tetapi juga berkah dalam setiap langkahnya. Karena sesungguhnya gaya hidup halal itu bukan tentang serba mahal, tetapi tentang hidup yang tahu mana yang cukup. Bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa berkah dan manfaat apa yang kita rasakan. Mari kita mulai dari hal yang sederhana. Belanja secukupnya, hidup sewajarnya, bersedekah semampunya, dan senantiasa memilih yang halal dan baik dalam setiap langkah kehidupan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.